Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Gustiawan SPD. Saya mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Saya berasal dari SMA Negeri 111 dengan nomor PPG sebagai berikut: 20.00.85108. Pada hari ini tanggal 18 Oktober 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah kalau baik semua ya. Bapak saat ini sedang berhadapan dengan calon-calon pemimpin bangsa Indonesia. Bapak sedang berhadapan dengan generasi emas Indonesia 2045. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya segala sesuatu dimulai dengan berdoa dan diakhiri nanti dengan berdoa. Tujuannya adalah mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi pelajaran bermakna, menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Ayo calon-calon pemimpin Bapak, siapa yang bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa hari ini? Silakan. Ya, Pak. Oke, Hendy, calon Menteri Agama kita ini Hendy sepertinya. Oke, mudah-mudahan ya Hendy ya. Oke, silakan pimpin doa Hendy. Baik, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Hendy yang telah memimpin doanya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak sudah tulis di kolom chat ya, di kolom chat absensi kita hari ini. Kalian tinggal klik ya, kalian tinggal klik lalu kalian isi absensi pada hari ini. Isi dari absensi kita hari ini adalah nama peserta didik, kelas kalian, tanggal pembelajaran, dan nomor absen. Jangan lupa absen hari ini sebagai data kehadiran kalian. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Bapak akan share materi pembelajaran. Sudah bisa terlihat materi yang Bapak share screen? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah terlihat materi yang Bapak share pada hari ini, kita memulai pembelajaran kita hari ini. Bapak hari ini akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda oleh Bapak Gustiawan, Sejarah Indonesia, guru kalian. Oke, kita mulai. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama ya, dengan melakukan kegiatan tanya jawab. Nanti kita akan melakukan yang namanya kegiatan tanya jawab. Peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai dan makna dari Sumpah Pemuda. Yang kedua, nanti kita akan melakukan diskusi dalam memecahkan sebuah permasalahan di dalam pembelajaran, di mana diskusi dari masalah tersebut yang pada intinya adalah peserta didik mampu meneladani nilai-nilai kejuangan dari para pemuda. Dan yang ketiga, melalui kegiatan penarikan kesimpulan pada akhir pembelajaran, peserta didik dapat berpartisipasi mendukung
peta jalan generasi emas Indonesia 2045 melalui nilai-nilai Sumpah Pemuda. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Untuk Indonesia, kamu pemuda, kalian pemuda, kalian adalah generasi emas Indonesia 2045. Tunjukkan karyamu, mandirikan negeri ini, jadikan Indonesia bangsa yang merdeka, bangsa yang besar. Ya, buat anak cucu kalian bangga dengan negeri ini. Sebelum kita berbicara tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda, Bapak akan mereview kembali materi sebelumnya. Yaitu kita bicara tentang Kongres Pemuda. Ya, pertanyaan Bapak kepada kalian sebelum kita mulai pelajaran hari ini, siapa yang bisa membacakan isi dari Kongres Pemuda? Saya, Pak. Oke, Krista, luar biasa calon pemimpin kita. Tadi dimulai dari Hendy, lalu disambung oleh Krista, ya. Tuh, artinya kelas ini adalah kelas gender, nak. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Semuanya sama, mereka semuanya saling bahu-membahu, ya. Mereka aktif semua. Silakan, Krista. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Krista. Nih calon pemimpin kita nih. Kita punya Ibu Megawati di bangsa Indonesia. Mungkin di 2045 kita punya Krista yang akan memimpin bangsa Indonesia. Nah, Gambar apaan tuh, Pak? Kayaknya banyak banget tokoh-tokohnya. oke, gambar apaan ini ya? Nah, di atasnya bisa dilihat, nak. Peran pemuda dari masa ke masa. Oke, siapa yang bisa menjelaskan tokoh-tokoh pemuda ini? Saya, Pak, yang gambar pertama, Pak. Oke, silakan Yose Rivaldo. Silakan Yose. Jadi gambar itu adalah gambar golongan muda yang pada saat itu mempunyai peranan penting bagi Indonesia seperti saat Jepang kalah dari sekutunya. Nah, para golongan muda itu langsung mengamankan Yar Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan Indonesia. Jadi, kita sebagai generasi muda harus mencontoh semangat para golongan muda tersebut. Pak. Oke, terima kasih Yose. Luar biasa pengetahuannya. Dikatakan adalah golongan muda bangsa Indonesia. Ingat, Pak, katanya, bahwa Indonesia merdeka tidak bisa lepas dari golongan muda yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Ya, Yose ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Yose. Lanjut, next. Di sebelahnya ada siapa itu? Saya tahu, Pak. Oke, siapa nih? Kirei. Oke, silakan Kirei. Jadi gambaran di sebelahnya itu adalah Sohoki. Nah, Sohoki ini merupakan seorang aktivis keturunan Tionghoa. Beliau merupakan mahasiswa Fakultas Sastra di Universitas Indonesia, jurusan sejarah tahun 1962 sampai 1969. Setelah lulus, beliau menjadi dosen di UI. Nah, Sohoki ini juga dikenal sebagai pemuda pencinta alam yang sangat kritis akan politik. Selama menjadi mahasiswa, Sohoki ini adalah aktivis yang aktif. Beliau merupakan sosok yang membenci ketidakadilan di dunia politik karena itu menyengsarakan masyarakat. Hal itu juga mendorong beliau untuk menjadi pionir gerakan demonstran yang menuntut Tritura akibat membuat rakyat sengsara, serta merombak kabinet Dwi Kora hingga membubarkan PKI. Nah, Sohoki ini juga dikenal dengan berbagai kritikannya lewat artikel yang dipublikasikan beliau, yang mengkritik tentang pemerintahan pada masa itu. Beliau juga menulis beberapa buku. Nah, salah satu bukunya yaitu Catatan Seorang Demonstran pada tahun 1983. Nah, dari kisah Sohoki ini, kita sebagai pemuda generasi emas haruslah menanamkan dan menjalankan nasionalisme dengan menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang ada. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kirei lengkap sekali. Ternyata kamu suka dengan Sohoki ya.
Maka dari peran pemuda dari masa ke masa ini, Bapak simpulkan sebagai berikut. Dari jawaban yang telah dijelaskan oleh peserta didik Generasi Emas 2045 yang berisikan calon-calon presiden, menteri, dokter, profesor, guru, ataupun pengusaha yang siap membawa Indonesia terbang tinggi menuju kemakmuran. Telah terbukti terdapat peran besar tokoh-tokoh pemuda yang berhasil menggoreskan tinta kebanggaan dalam sejarah negeri ini. Sebagaimana pidato Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Mana tahun 1928 melalui Kongres Pemuda menghasilkan sumpah bersama untuk negeri tercinta ini. Bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inilah karya nyata dari para pemuda. Selanjutnya di tahun 1945, sejarah mencatat kembali peran golongan muda dalam terwujudnya kemerdekaan negeri ini. Setelah Indonesia merdeka, tahun 1965, pemuda kembali menjadi motor perubahan. Hal ini membuktikan kegigihan pemuda mampu mendobrak sekat-sekat perbedaan yang ada melalui Suhokgi, seorang aktivis mahasiswa dari warga keturunan yang membuktikan bahwa kita semuanya sama dan tidak ada perbedaan dalam memperjuangkan NKRI. Di tahun 1974, ketika orde telah berganti menjadi orde baru, pemuda kembali turun ke jalan menyuarakan anti-Japanisasi yang melanda negeri ini pada saat itu. Mereka terpanggil kembali memperjuangkan kepentingan rakyat melalui peristiwa Malapetaka 15 Januari. Serta di tahun 1998, pemuda kembali menunjukkan eksistensinya, perannya dalam menciptakan reformasi negeri ini. Oke, selanjutnya, ketika kita bicara tentang peran pemuda pada masa lalu, sekarang kita bicara tentang peran pemuda pada masa kini. Siapa yang bisa menjelaskan dari 2 slide yang Bapak tampilkan? Di sebelah kiri ada Bung Karno, di sebelah kanan ada Mas Nadiem Makarim. Silakan yang bisa menjelaskan. Pak, saya tahu Pak, gambar Soekarno itu. Oh, silakan Sebastian. Kalau dilihat nih wajahnya calon-calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia ini. Kalau dilihat pas ini akan mengisi posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Silakan Sebastian. Kan di situ Pak ada kalimat beri aku 10 pemuda, maka niscaya aku akan gunjangkan dunia. Itu tandanya bahwa peran pemuda sangat penting untuk negara ini Pak. Karena di tahun 2045 mendatang atau yang disebut generasi emas itu ditentukan oleh generasi sekarang Pak, yang harus membawa dampak baik ke depannya. Yang dimana kita harus menjadi pemuda yang berpikir secara realistis, rasional, dan tidak memihak suatu apapun Pak. Kira-kira begitu penjelasan saya Pak. Oke, terima kasih Sebastian. Tuh dikatakan tuh calon Menteri Pemuda dan Olahraga kita dikatakan. Next, siapa yang bisa menjelaskan di sebelahnya? Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita. Saya, Pak. Oke, Cindy, silakan. Ya, Bapak Nadiem Anwar Makarim merupakan seorang pemimpin atau CEO dari aplikasi Gojek dan yang juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita semua pasti tahu kan siapa itu Pak Nadiem. Karena Pak Nadiem merupakan salah satu tokoh pemuda yang inspiratif yang berhasil mengembangkan inovasi dan ide kreatif yang dapat memudahkan segalanya, apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Itu saja, Pak. Tadi apa yang telah dijelaskan oleh Cindy,
ya tentang apa yang dilakukan oleh Nadiem Makarim bisa merubah negeri ini. Nah, bahwasanya perubahan di negeri ini tidak harus seperti tadi pemuda pada masa lalu ketika Suhoki turun ke jalan dengan triturannya, lalu Hariman Siregar dengan malapetaka 15 Januarinya, Budiman Sujatmiko dengan para pahlawan reformasi turun ke jalan menuntut perubahan. Ternyata bisa dilakukan perubahan tanpa yang namanya turun ke jalan. Next, kita coba lihat. Nah, inilah nilai-nilai dari Sumpah Pemuda materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah paham cinta tanah air, nak. Yang kedua, persatuan. Bapak bangga dengan kelas 11 IPS 1 yang terdiri dari berbagai macam agama, terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam ras, tetapi kalian bisa bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, mampu menerima dan menghargai perbedaan. Selalu saya katakan, ya, jangan kita memperuncing perbedaan. Jangan kita hanya melihat perbedaan, tapi yang kita lihat adalah persamaannya. Nah, lalu yang keempat, sikap rela berkorban. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan individu. Itu yang harus kita tanamkan. Ya, kita harus menanamkan kepentingan bangsa Indonesia jauh lebih penting dari kepentingan elit politik. Jauh lebih penting dari kepentingan individu. Jadi jangan selalu mengagung-agungkan perbedaan. Ya, kita semuanya harus bersaudara, yaitu dengan semangat persaudaraan, kita semuanya saling menghargai, kita bekerja sama, kita bergotong royong. Itulah nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan materi pembelajaran ke hari ini, ya. Bapak telah menjelaskan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, sekarang ada problem masalah yang harus diselesaikan. Nanti Bapak akan membagi menjadi 6 grup tutor, ya, berdasarkan jumlah tutor yang ada di kelas 11 IPS 1. Di mana nanti tutor 1, 2, dan 3 akan berdiskusi tentang problem 1. Sedangkan nanti tutor 3, 4, 5, dan 6 akan berdiskusi tentang problem 2. Kalian diskusikan itu semua. Ingat, kalian berdiskusinya berdasarkan dari LKPD yang telah Bapak bagikan kemarin, ya. Di mana dalam LKPD tersebut ada beberapa komponen yang harus kalian cermati. Sudah bisa terlihat LKPD-nya? Sudah, Pak. Oke, ada beberapa komponen, ya, dari LKPD yang telah Bapak bagikan. Nanti kalian berdiskusinya mengikuti apa yang telah di LKPD perintahkan. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Kalau sudah Bisa, Pak. dimengerti, Bapak akan breakout room, ya. Akan Bapak bagi menjadi 6 room. Silakan kalian masuk berdasarkan grup tutornya. Di mana room pertama tutor 1, room kedua tutor 2, dan seterusnya. Oke, Bapak buka open all room, silakan kalian masuk kepada room kalian masing-masing. Silakan. Ya, masih ada beberapa orang yang ada di dalam room utama. Jessica, Sebastian, Ingrid, Lauren, silakan masuk kepada room kalian masing-masing. Oke. Ya, Bapak masuk ke room 1. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah dapat materi problem pertama itu dari Pak Gusti tentang materi polarisasi yang ada di DKI Jakarta. Mungkin Axel bisa menjelaskan tentang polarisasi itu apa sih, Sel? Ya, tadi saya nyari polarisasi politik adalah jarak politik yang memisahkan para partisipan. Namun gagasan intuitif ini tidak sesederhana itu. Karena para ilmuwan politik setidaknya memiliki 3 cara untuk mengukur jarak politik. Yang pertama itu ada membandingkan platform pihak yang bersaing. Yang kedua itu ada menilai homogenitas ideologi masing-masing pihak.
Yang ketiga itu ada tidak melibatkan platform atau pejabat, melainkan emosi warga biasa yang berafiliasi dengan partai politik. Itu aja sih tadi saya dapat. Oke, luar biasa, dicari terlebih dahulu definisinya. Dari definisi yang telah didapatkan dan diperoleh, Bapak pengen tahu solusi apa yang ditawarkan kalian sebagai kaum muda, kaum terpelajar terhadap polarisasi yang terjadi di ibu kota. Menurut saya itu solusi yang tepat itu ya kita sebagai pelajar harus bisa membedakan mana yang hoax dan mana data yang valid. Soalnya di kehidupan ini kan kita banyak mendengar kabar-kabar burung atau kabar-kabar seberapa banyak yang masuk ke telinga kita itu. Nah, kan kita berarti harus bisa memecah belah atau memilah-milah data yang sudah kita terima tersebut agar menjadi data yang valid dan kedepannya kita bisa mengambil suatu keputusan untuk melangkah lebih maju lagi. Oke, Bapak masuk kepada room 2. Gimana diskusinya di room 2? Tadi Bapak baru masuk kepada room 1. Untuk Lancar, room Pak. 2 tadi pertanyaannya masih dalam problem 1 kan? Iya, Pak. Oke, Bapak mau mendengar nih bagaimana diskusi di kelompok ini nih menyikapi tentang polarisasi politik. Oke, teman-teman. Jadi kan di problem 1 itu kan ditanyain bagaimana peran pemuda mengenai polarisasi politik. Nah, menurut kalian gimana nih? Dari Komang dulu deh. Menurut saya polarisasi politik itu nggak boleh ya, karena kita bangsa yang berbeda-beda, udah beda suku, beda ras, kalau berpecah itu semakin lemah gitu. Jadi lebih baik kita bersatu agar kita semakin kuat menghadapi ancaman-ancaman dari luar. Itu sih menurut saya. Oke, thank you, Komang. Oke, terima kasih untuk diskusinya di dalam room 2. Terus berdiskusi ya, Bapak mau coba masuk kepada room yang lain, nanti kita akan berjumpa lagi di room utama. Oke, dipimpin ya Randy ya teman-temannya. Oke, Bapak masuk room 3. Teman-teman tuh Pak Gusti udah masuk, jadi gimana tuh kesimpulannya dari diskusi kita tadi barusan? Berdasarkan hasil diskusi kita tadi sih, peran kita sebagai pemuda dalam menanggapi politik yang benar itu dengan menjadi penengah ya di antara di tengah-tengah masalah yang ada. Contohnya itu kita jangan mudah terpengaruh dengan informasi-informasi yang masih simpang siur gitu. Kita belum tahu kebenarannya, tapi kita udah asal ini kayak gini, ini kayak gini. Kita jadinya memihak di satu kubu. Jadi kesimpulannya itu kita jangan memihak di satu kubu sebelum kita tahu kesimpulannya apakah itu benar beritanya, hoax atau enggak. Oke, luar biasa diskusi dari kelompok ini, kelompok 3. Dilanjutkan diskusinya, nanti kita ketemu lagi di room utama ya. Oke, Bapak tadi baru berjalan-jalan nih. Bapak dari room 1, room 2, room 3, mereka bicara tentang polarisasi politik. Problem pertama. Nah, untuk problem kedua, gimana hasil diskusinya di grup 4? Kalau kesimpulan dari kelompok kami sih lebih meningkatkan literasi di kalangan generasi muda dan meningkatkan toleransi serta persatuan dan kesatuan untuk menciptakan Indonesia tuh menjadi lebih baik lagi dan lebih maju. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Bapak lanjut ke kelompok 5 ya. Kalian lanjutkan diskusi kalian ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Guys, Pak Gusti udah masuk nih. Kita kasih tahu nih hasil diskusi kita yang tadi. Oke, Pak. Jadi hasil diskusi kita itu yang pertama kita tuh memfokuskan pada masalah pendidikan karakter di usia-usia muda gitu, kayak anak-anak kecil gitu. Terus juga permasalahan yang kedua itu pengembangan skill di masyarakat, khususnya di anak-anak yang baru lulus SMA itu kan lebih banyak yang memilih dari itu di pekerja gitu. Nah, di situ permasalahan barunya. Solusi yang ditawarkan itu yang pertama tentu pengintensifan pendidikan karakter yang sekarang ini sedang mengalami penurunan mungkin karena kondisi pandemi juga. Terus yang kedua itu pemberlakuan lagi
tentang workshop-workshop gitu, meskipun udah banyak, tapi dari yang saya lihat dan kami pantau itu lebih banyak yang berbayar. Dan menurut saya harus lebih dioptimalkan lagi tentang workshop tersebut. Dan yang ketiga, mungkin banyak yang merasa kurang pede dengan teknologi kayak IT dan coding. Menurut saya itu harus perlu dikembangkan tentang IT dan coding, karena bagaimanapun pengembangan teknologi di bidang tersebut sangat berpengaruh. Meskipun jurusannya nanti berbeda, tapi hal tersebut akan terus berkembang gitu, Pak. Oke, terima kasih. Diskusi di kelompok ini cukup menarik. Nanti bahan diskusi kalian paparkan di room utama ya, Nak ya. Sekarang Bapak mau pindah ke room 6. Silakan dilanjutkan diskusinya. Terima kasih. Jadi setelah hasil diskusi kami memiliki beberapa solusi jawaban, yaitu untuk generasi emas seperti kita sekarang mulai ditanamkan untuk bersikap anti rasisme. Kemudian kita menjadi milenial yang tepat waktu dalam membayar pajak, Pak. Karena pajak itu kan sumber dari rakyat untuk rakyat ya, Pak. Jadi bisa meningkatkan fasilitas umum dan lain sebagainya. Kemudian kita harus menjadi milenial yang disiplin mulai dari sekarang supaya masa depan kita bisa tertata dan menjadi lebih cerah. Dan masa depan kita cerah juga bisa membangun bangsa secara tidak langsung. Kemudian yang keempat, kita menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Maksudnya ekonomi kreatif itu apa sih, Pak? Jadi mungkin karena generasi emas pasti memiliki banyak sekali bidang-bidang ya, Pak. Ada bidang pendidikan, ekonomi, kemudian politik, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk bidang ekonomi, kita bisa menjadi pengusaha atau wirausaha yang kreatif, Pak, begitu. Kemudian yang kelima, kita yang pastinya harus menjadi milenial yang semangat, supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu bergairah dan memiliki hasil yang bagus karena kita memiliki semangat yang tinggi. Begitu, Pak, kiranya hasil diskusi dari tutor kami, Pak. Oke, terima kasih. Banyak juga solusi yang ditawarkan dari tutor kalian ya. Solusi yang ditawarkan dari generasi milenial terhadap permasalahan yang ada. Oke, terima kasih. Nanti jangan lupa dibawa solusinya di grup utama. Bapak akan kembali lagi ke room yang lain. Terima kasih ya. Bapak pamit dulu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, setelah kalian berdiskusi pada room kalian masing-masing, ya, tadi ada diskusi dari tutor 1 sampai tutor 6. Siapa yang akan memaparkan untuk problem 1? Silakan, saya persilakan. Tutor 3, Pak, yang akan memaparkan problem 1. Oke, silakan tutor 3 oleh Ricci ya. Silakan, Iya, Pak. Ricci. Oke. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan Windy. Oke, selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Gusti. Nah, berikut ini tuh PPT dari hasil diskusi kita tadi mengenai problem solving yang nomor 1. Nah, tadi kan soalnya tuh yang problem 1 yaitu cermatilah peta konsep generasi emas Indonesia dalam roadmap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada link berikut. Nah, ini jawaban dari hasil diskusi kita tadi, yaitu menurut kelompok kami, peran kita sebagai pemuda dalam menanggapi polarisasi politik yang benar adalah dengan cara menjadi penengah di tengah-tengah masalah yang terjadi, ya, tidak mudah terpengaruh dengan berita yang simpang siur dan belum tahu kebenarannya, serta lebih bijak dalam menggunakan media elektronik dan jangan mudah terprovokasi. Oke, terima kasih Ricci. Tadi dijelaskan oleh Ricci itu, ya, dari problem masalah yang pertama, terjadinya polarisasi politik. Untuk problem 2, siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Pak, dari tutor 4. Oke, silakan. Saya lagi, Pak, yang share screen. Oke, Windy nggak apa-apa. Ya, silakan Florencia dipaparkan. Oke. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya untuk kelompok tutor 4 menjelaskan mengenai problem 2. Di sini saya akan mewakilkan kelompok tutor 4 untuk menjelaskan. Jadi Indonesia saat ini telah memasuki industri 4.0. Oleh karenanya diperlukan inovasi-inovasi yang tepat sehingga rakyat Indonesia tidak menjadi buruh di negerinya sendiri. Sebagai pemuda yang siap mengisi generasi emas Indonesia 2045 kelak,
Langkah-langkah konkret apa yang bisa peserta didik lakukan dalam mensukseskan roadmap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut? Jadi menurut kami, yang pertama itu ada meningkatkan literasi. Cara kita meningkatkan literasi adalah dengan kita banyak membaca. Selain meningkatkan literasi, membaca juga bisa menambah pengetahuan kita dan memperluas wawasan kita, sehingga kita bisa lebih kritis dalam menghadapi suatu masalah ataupun suatu hal. Yang kedua, ada terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Kalau bahasanya zaman sekarang itu kita kenal dengan open-minded ya. Jadi kita bisa memandang suatu hal atau suatu masalah itu tidak hanya dari satu sisi, tapi bisa dari sisi lain dan sudut pandang lainnya. Sehingga kita tuh nggak cuma dari sisi kita aja dan yang akhirnya terkesan egois kalau cuma dari sisi kita doang, tapi kita bisa melihat dari sisi lainnya. Yang ketiga, ada mendukung produk lokal Indonesia. Kita sebagai generasi muda perlu untuk mendukung produk lokal Indonesia, contohnya seperti UMKM. Kalau kita mendukung produk lokal, kita membeli dan menggunakannya, itu akan meningkatkan nilai rupiah Indonesia dan juga membuat Indonesia tuh menjadi lebih maju perekonomiannya. Lalu yang keempat, ada meningkatkan rasa toleransi. Kita, masyarakat Indonesia perlu banget untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa toleransi kita terhadap sesama. Karena Indonesia kan terdiri dari keberagaman, dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita hanya melihat dan mendukung yang satu ras, satu suku, satu agama, satu bahasa, nantinya pasti akan menimbulkan kesenjangan sosial, lalu akan menimbulkan pertikaian dan konflik. Dan Indonesia tidak akan bisa bersatu. Dan yang terakhir, mau belajar dan tidak mudah merasa puas. Sebagai generasi muda, kita perlu untuk terus belajar dan tidak mudah merasa puas akan hal baru, akan suatu hal. Jadi kita perlu untuk terus belajar dan menggali hal-hal baru, sehingga kita pastinya akan bisa berkontribusi untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju lagi. Jadi sekian penjelasan dari kelompok tutor 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Florencia atas paparannya, luar biasa sekali ya. Itu solusi yang ditawarkan dari kelompok 4. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok-kelompok yang lain. Silakan. Ya, saya ingin bertanya kepada tutor 4. Jadi bagaimana cara kita sebagai generasi emas dapat mengembangkan rasa toleransi kita? Oke, nama saya Putra, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari si Johan. Nah, menurut saya untuk meningkatkan rasa toleransi di generasi muda itu jawabannya udah pernah kita pelajari, yaitu seperti bergaul dengan sesama teman kita tanpa memandang suku, agama, ataupun rasnya. Kemudian kita bisa menghargai dan menerima masukan atau pendapat orang lain, dan juga kita tidak menilai seseorang dari penampilannya saja. Gitu, Pak. Oke, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya, Bapak ingin mengingatkan kepada kalian, ya, mengingatkan kepada kalian semua, kalian harus mengerjakan soal yang telah Bapak berikan di kolom chat. Yaitu di kolom chat kalian lihat ada yang namanya link Google Form. Google Form itu kalian kerjakan, nanti kalau kalian klik, nanti dia bentuknya langsung ke dalam Google Form, ada alamatnya, link seperti ini. Nanti kalian kerjakan ya. Di sini Bapak akan menilai tidak hanya penilaian pengetahuan saja, tapi Bapak akan menilai karakter sikap dari peserta didik Bapak. Artinya setelah kita belajar hari ini, bagaimana kalian menyikapi problem yang ada. Yaitu yang pertama penilaian karakter peserta didik. Yang kedua baru nanti ada soal pilihan ganda, nanti kalian selesaikan. Kalian tinggal klik saja form Google Form-nya yang telah Bapak share di grup WhatsApp kalian, begitu juga di grup ataupun di kolom chat komentar ini. Ya, kalian bisa lihat
Nanti bentuknya akan seperti ini ya, evaluasi nilai Sumpah Pemuda. Jangan lupa kalian masukkan terlebih dahulu biodata kalian. Oke. Nah, setelah biodata ini kalian isi, baru nanti kalian mengerjakan soalnya. Jangan lupa dikerjakannya, Nak. Begitu juga dengan LKPD-nya. Oke. Dari presentasi yang diberikan oleh kelompok problem 1 dan problem 2, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya akan memberikan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Peran pemuda sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena regenerasi yang akan datang ada di tangan kita. Nah, kalau kita tidak bisa berpikir secara kritis atau dengan cara mengolah konflik-konflik dengan baik, dunia akan hancur atau bisa saja kehilangan arah. Itu saja, Pak, kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih Excel. Kesimpulannya singkat, padat ya. Maka Bapak akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ya. Sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, Bapak akan menarik kesimpulan bahwasanya sejarah telah mencatat peran besar pemuda yang telah berhasil menggoreskan tinta kebanggaan dalam sejarah negeri ini. Oleh karenanya, bangkitlah kalian wahai pemuda, perkuat nasionalisme kita bersama, jaga keutuhan persatuan NKRI, hilangkan perbedaan yang mengatasnamakan suku, ras, adat istiadat, agama, ataupun golongan. Mari kita jaga semangat persaudaraan dan gotong royong untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena perahu besar Indonesia ini berada di tangan kalian, bawalah perahu ini ke tempat yang tinggi di sana. Goreslah tinta sejarah untuk Indonesia tercinta. Kalian adalah generasi Indonesia emas 2045. Tanamkan dalam diri kalian bahwa kalian adalah generasi yang akan mensejahterakan negeri Indonesia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu refleksi dari Bapak. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, Bapak mengingatkan kembali, ya, bahwasanya peserta didik Bapak tahun ini, kalian adalah siswa-siswi SMA Negeri 111. Ingat, kalian adalah pilar visi Indonesia 2045. Ya, benar-benar kalian tanamkan pada diri kalian bahwa kalianlah kelak yang akan memakmurkan negeri ini. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, biasanya Bapak akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Ya, ini motivasi yang Bapak bisa berikan pada pembelajaran hari ini. Pada zaman yang bergerak dinamis, anak muda tak cukup posting hal yang manis. Anak muda dihadapkan pada dua pilihan, pesimis untuk menjadi pecundang atau optimis untuk menjadi pemimpin. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Karena di tangan pemuda segala hal yang mustahil bisa menjadi real. Anak muda merupakan antitesa sesuatu hal yang mustahil. Ingatlah nak, kalian adalah sepucuk surat bagi manusia di masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk kalian taklukkan. Hidup pemuda, sukses Indonesia 2045. Oke, itu motivasi terakhir dari Bapak. Tadi seperti yang Bapak telah katakan, segala sesuatu dimulai dengan berdoa, diakhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermakna bagi kita semua. Silakan satu orang yang ingin memimpin doa. Saya, Pak. Ya, silakan. Jessica. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jessica. Terima kasih 11 IPS 1. Terima kasih untuk peserta didik Bapak ya. Bapak ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri dengan menutup Zoom meeting hari ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senantiasa jaga protokol